kembali lagi bersama kami di Podcast Station. Pada podcast kali ini spesial nih, kita akan bahas masalah politik. Yap, bener banget, di Indonesia lagi trending banget lah ya di mana-mana tentang masalah politik ini. Kalau kalian nebak kita akan bahas masalah korupsi, betul banget teman-teman. Jadi pada podcast kali ini kita akan bahas masalah korupsi. Nah, spesial untuk podcast kali ini kita ada 4 narasumber. So, bisa kenalin diri kalian? Halo, gue Alexa. Halo, gue Celista. Halo, gue Kinan. Dan gue Fadli. Yap, mereka berempat ini adalah para pelajar. Jadi kita pengen lihat nih bagaimana pandangan para pelajar terhadap kasus korupsi. Jadi tanpa buang waktu lama lagi, kita akan beralih ke pertanyaan yang pertama. Menurut kalian nih sebagai seorang pelajar, apa sih korupsi itu? Kalau menurut gue sih singkatnya korupsi itu ya penggunaan kekuasaan ataupun pengaruh buat dapetin keuntungan pribadi, entah itu dengan cara pemerasan, penyuapan, ataupun manipulasi data. Nah bener banget Li, kurang lebih ya penggelapan dana buat konsumsi pribadi. Betul tuh, kurang lebih pada intinya mengambil hak yang bukan miliknya. Ya, korupsi itu sama aja kayak tindakan kriminal lain yang intinya mengambil sesuatu yang bukan milik dia. Saya setuju banget sih sama pandangan kalian terkait korupsi ini. Tapi kalau menurut kalian sendiri, di negara kita paling banyak korupsi tentang apa sih? Oh jelas penggelapan dana dong. Setuju banget, negara kita nggak usah tanya lagi kalau soal korupsi. Oh iya, gue mau nambahin, di negara kita ini nggak penggelapan dana aja masih marak. Banyak kasus lain, contohnya aja kasus penyuapan dalam pemilu dan lain-lain. Ah iya, tadi kurang gue sebut teks dan dinamain. Ya, begitulah keadaan di negeri kita. Dari zaman dulu itu udah kelihatan. Betul tuh, 100% setuju gue. Baik-baik. Ya, seperti yang kalian udah tahu lah ya, di negara kita itu nggak jauh lah dari bahas masalah korupsi ini. Nggak ada yang 100% bersih. Nah, kita lanjut nih. Kan sampai sekarang masalah korupsi ini belum ada solusi yang terbaik lah ya. Tapi belakangan ini jadi trending topik banget kalau pemerintah netapin hukuman mati sebagai sanksi kepada para pelaku korupsi. Nah, dari sudut pandang kalian nih sebagai pelajar, gimana tuh masalah tersebut? Kalau soal ini, gue kurang setuju sih. Kayak, dulu buka mata aja. Negara kita adalah negara yang menjunjung tinggi HAM, ditambah dengan adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Rasanya terlalu berlebihan gak sih menghukum para pelaku korupsi itu dengan hukuman mati? Gue kurang setuju sih sama pendapat itu. Jelas hukuman mati bisa jadi solusi buat nanganin korupsi ini. Kalau gitu kan biar para koruptor ataupun yang mau ngelakuin tindakan korupsi mikir 2 kali. Gue juga setuju sih sama hukuman mati buat pelaku koruptor. Lihat aja sekarang, banyak yang masuk penjara tapi seolah-olah kayak bebas kan, gak adil banget. Betul tuh yang Kinan bilang, hukuman yang paling ampuh ya emang hukuman mati. Ya, berarti sama aja tuh melanggar HAM kan? Berarti sama aja kita melanggar peraturan undang-undang. Apa itu hal yang adil? Ya adil aja dong. Lagi pula nih mereka rugiin kan bukan cuma 1 ataupun 2 orang, tapi yang dirugiin negara. Betul, kita lihat saja di negara-negara lain yang sudah melakukan ini. Mereka lebih damai kan? Ya memang benar itu ngasih efek jerah buat para koruptor. Tapi hal itu jelas melanggar hak kemanusiaan dong. Sudah jelas. Itu tertanam dalam hukum negara kita. Kalau memang hukuman mati bukan hukuman yang tepat, terus hukuman apa yang harus diberikan untuk mengatasi masalah ini? Oke. Gua ambil alih dulu nih. Kayaknya udah mulai panas ya perdebatan kita terkait masalah ini. Jadi gua simpulin mungkin di sini kita ada 3 pro dan juga 1 kontra nih terkait masalah korupsi tentang hukuman mati. Coba gue pengen tanya dulu nih ke yang pro. Kalau misalkan kalian memang setuju tentang masalah hukuman mati ini, apakah memang itu sudah benar hal yang paling tepat? Dan untuk yang kontra nih si Alexa, apakah dengan hukuman mati ini adalah solusi yang kurang tepat? Kalau memang kurang tepat, emang solusi apa yang bisa ditawarkan? Gue sih sadar emang hukuman mati ngelanggar HAM yang dijunjung tinggi di negara kita ini. Tapi kalau kita telah terlebih dahulu, sebenarnya kan pemberian hukuman mati itu juga udah dipertimbangkan secara matang-matang kok. Udah dipertimbangin dengan ngelihat seberapa parah sih tindakan korupsi itu. Iya, ngasih hukuman mati juga pasti ada pertimbangannya. Ya bener banget. Gue juga sadar kok kalau di negara kita nggak hanya sekedar ada undang-undang ataupun Pancasila aja, tapi ada juga norma-norma yang berlaku di masyarakat, entah itu dari norma agama, hukum, ataupun asusila dan lain-lain. Kalau seorang udah melakukan tindak korupsi, itu udah termasuk kalau mereka udah melanggar norma-norma tersebut dong. Betul tuh, lagi pula pemerintah kita juga udah mulai nyoba berbagai hukuman, tapi hal tersebut justru dianggap enteng bagi sebagian besar kalangan. Ya, saya memang sadar betul bahwa tindakan korupsi tidak dapat dibenarkan sama sekali. Tapi tetap saja hukuman mati bukanlah solusi yang terbaik. Jika hukuman mati diberikan pada pelaku yang memang hanya melakukan korupsi kecil, apa justru nantinya menimbulkan pertikaian di masyarakat? Ya harusnya sih nggak ada yang keberatan ya, kecuali pelaku koruptor itu sendiri. Siapa juga yang senang ngeliat koruptor? Bener. Terus kalau gitu kita harus gimana?
Pertama, bisa dilakukan penanaman tingkat kesadaran bagi para badan pemerintah negara sekaligus masyarakat. Adanya keputusan yang bijaksana dari para pemimpin negara, juga bersikap transparan kepada masyarakat. Itu bisa jadi solusi awal. Terus gimana hukumannya buat pelaku? Kalau menurut gua, hukuman penjara seumur hidup saja udah cukup setimpa untuk pelaku dengan tindakan yang berat. Dengan ketentuan tidak ada perlakuan istimewa dari seorang pun di aparat negaranya. Itu emang ide bagus, tapi itu bukan hal yang terbaik. Semisal para korupsi udah terbebas nih, dan mereka masih ngelakuin lagi gimana? Untuk para pelaku yang sudah bebas dari penjara, mereka tidak diperkenankan untuk menjabat kembali di jabatan yang sebelumnya. Mungkin yang dibilang Alexa ada benar juga. Tapi kita perlu lihat dulu seberapa berat tindakan pelaku. Kalau emang udah berat, hukuman mati tetap layak sih buat diberikan kepada mereka. Ya jika emang masih ada batas wajar, hukuman penjara sebenarnya cukup sih. Cuman kalau udah kelewat batas, hukuman mati bisa jadi salah satu solusi. Ya walaupun sebenarnya tidak ada kata wajar untuk perilaku kriminal apapun. Baik, berarti kalau misalkan saya ambil kesimpulan nih ya, jadi mungkin untuk tindakan hukuman mati ini bisa dilakukan, tapi dengan ketentuan atau dideteksi dulu nih apakah memang layak atau kasus tersebut apakah sudah mencapai batas kadarnya. Tapi kalau misalkan memang hanya sekedar melakukan korupsi untuk pertama kali dan impact tidak terlalu besar, itu bisa dihukum denda ataupun penjara aja sudah cukup, bukan? Kayak gitu? Yang penting itu adalah kejujuran dan kesucian hati guys, bukan memperoleh kekayaan dari korupsi. Oke, ada yang mau nambah lagi nggak nih yang lain? Dari saya juga cukup. Oke, kalau gitu sebelum podcast ini benar-benar kita akhiri, saya punya satu quotes yang bagus banget dari Mbak Najwa. Saya baca ya. Korupsi memang seperti bola salju, sekali bergulir akan membesar dan terus melaju. Karena para koruptor tak sungkan untuk berkongsi, maka kita pun harus saling menggenggam jari, menyatukan semangat dan merapatkan tekad agar tak gampang lelah menentang perilaku bejat. Sekian dari kami pada podcast kali ini. Terima kasih juga nih sekali lagi kepada 4 narasumber kita. Semoga siapapun yang mendengarkan podcast ini bisa mengambil manfaatnya. Pokoknya kami selaku Podcast Station pamit undur diri and see you next time. Bye-bye.